Hingga saat ini, saudara, polisi sudah periksa 14 saksi untuk menguak kasus ini. Kapolres Pati mengatakan jumlah ini akan terus berkembang dan polisi juga sudah mendapatkan sejumlah saksi baru untuk menguak kasus tersebut. Sementara itu, saudara, selain tersangka pelecehan yang sudah ditangkap, polisi kini juga tengah memburu 5 tersangka lain yang membantu pelarian tersangka. Lalu bagaimana penanganan kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat petang, Iwan. Ini informasi terbaru, tersangka akhirnya mengakui semua perbuatannya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah juga mengakui jumlah korban yang menjadi korban dari atau ada korban lain yang akhirnya melapor? Memang kasus pelecehan seksual dilakukan oleh pengasuh pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menjadi perhatian publik ya, dan banyak dari masyarakat ini memberi perhatian khusus, termasuk salah satunya ini tadi dari Aliansi Santri Pati atau Aspirasi yang dalam hal ini menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya aksi kekerasan seksual di salah satu pesantren di Kabupaten Pati. Nah, keprihatinan ini mereka wujudkan dengan mendirikan posko pengaduan dan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual yang belum berani pick up atau memberikan laporannya kepada aparat penegak hukum atau kepolisian. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa faktor, selain tadinya mereka masih dalam penguasaan sang pengasuh pesantren, maupun ada indikasi mereka masih enggan untuk membuka diri atau memberikan informasi. Nah, dari pantauan kami tadi di posko pengaduan tersebut, hingga hari ini di posko pengaduan yang didirikan oleh Aliansi Santri Pati ini sudah ada 2 lagi korban yang mengajukan kasus yang melibatkan tersangka. Dan 4 lagi ini masih pada proses pendekatan agar nantinya mau melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu, di posko ini juga menyediakan pendampingan dari pendampingan hukum dengan menyiapkan ada kurang lebih 20 pengacara atau penasihat hukum yang nantinya akan mendampingi para korban. Nah, ini sejalan dengan dari kepolisian yang saat ini sudah memproses atau menangkap dari tersangka yang juga membuat posko pengaduan di Polresta. Namun hasil konfirmasi kami hingga sore ini di Polresta Pati, untuk korban sendiri yang mengajukan kasus kekerasannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu masih ada 1 korban dan korban-korban yang lain masih ditunggu untuk proses pengaduannya. Nah, yang tadi disebutkan Yasir juga yang terbaru ini dari hasil pemeriksaan oleh aparat kepolisian pada tersangka setelah tersangka ditangkap kemarin, ini memang akhirnya tersangka mengakui semua perbuatannya, dan tersangka ini juga otomatis melupakan atau dari pemeriksaan sebelumnya. Jadi pemeriksaan sebelumnya waktu menjadi saksi ini tersangka belum mengakui, dan setelah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan hari ini tersangka sudah mengakui semua perbuatannya. Yasir. Baik, kemudian ada posko pengaduan yang juga dibuka, tidak hanya polisi tapi juga dari Aliansi Santri di sana. Bagaimana update dari posko ini? Ya, dari jumlah yang sudah mengadu ke posko, tadi yang saya sampaikan ada 2 yang sudah mulai mengadukan dan 4 lainnya dalam proses pendekatan. Ini rencananya nanti setelah mereka setelahnya terkumpul, baru akan mengadu kepada kepolisian. Dengan harapan nantinya tidak ada lagi atau bisa berbarengan untuk mengadukan kasus yang pernah dialami oleh para korban ini. Karena kalau melihat kronologi dari kasus ini kan berlangsung cukup lama, diduga sejak tahun 2020 dan baru terungkap di tahun 2025, dan di tahun 2026 ini kasus ini atau dari tersangka ini sudah dijadikan tersangka. Jadi ada kemungkinan memang yang beredar luas di masyarakat bahwa korban ini tidak hanya 1-2 orang, mungkin lebih dari puluhan orang. Nah, maka dari itu diharapkan dengan adanya posko ini nantinya korban-korban ini mau untuk melaporkan atau memberikan informasi terkait kekerasan yang pernah dialaminya. Yasir.
Ini yang menjadi tujuan dari pembukaan posko ini ya. Kemudian dari keterangan korban yang juga sudah melapor begitu di posko, sepengetahuan Anda dari tahun kapan ini aksi keji yang dilakukan oleh tersangka? Ya, dari informasi yang kami peroleh, memang ada beragam ya untuk kejadian yang dialami oleh para korban ini. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa kejadian kekerasan ini diperkirakan terjadi sejak tahun 2020-an, bahkan sebelumnya. Namun kemudian di tahun 2025 awalnya ini ada 3 korban yang melaporkan yang kemudian mencabut kesaksiannya tadi. Dan kemudian dilaporkan lagi di tahun 2026 ini ada 1 korban yang kemudian bisa diproses secara hukum oleh aparat kepolisian. Nah, dari rangkaian cerita ini dimungkinkan memang aksi kekerasan ini tidak hanya terjadi di tahun-tahun tersebut. Karena apa? Karena yang dari korban yang melapor ini rata-rata adalah mereka yang sudah lulus di pesantren. Jadi mereka yang tadinya masih berstatus sebagai santriwati di pesantren tersebut, ini masih belum berani untuk mengungkap atau melaporkan kekerasan yang pernah dialaminya. Karena mereka mungkin masih dalam relasi kuasa dari kiai tersebut, karena didoktrin bahwa santri harus menuruti apa perintah dari pengasuh pesantren tersebut. Sehingga diperkirakan memang masih banyak santriwati-santriwati yang belum mau melaporkan kejadian kekerasan yang pernah dialaminya. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ilham Miftahudin atas informasinya dari Pati, Jawa Tengah.